Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Mayendra Hasri Simbolon. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, kita harus tetap semangat meskipun belajar di rumah. Namun, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Indonesia memiliki berbagai budaya. Walaupun perbedaan itu, tetapi tetap dalam satu wadah, yaitu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana dengan adanya budaya ini, kita harus mensyukurinya. Dari beberapa beragam budaya yang ada di Indonesia, kita akan membahas mengenai rumah adat dan makanan tradisional di Indonesia. Yang pertama yaitu rumah Aceh, di mana rumah ini memiliki ciri khas terdapat 3 tangga pada bagian rumah. Gunanya untuk jika ada tamu yang datang dan untuk pintu masuk bagi yang tinggal di situ. Yang kedua yaitu rumah adat Sumatera Utara atau yang disebut dengan rumah bolon, di mana rumah adat ini merupakan rumah khas suku Batak yang berasal di Sumatera Utara, di mana rumah ini merupakan tempat tinggal dari 13 raja yang berdomisili di Sumatera Utara. Yang ketiga yaitu rumah adat Sumatera Barat. Selain memiliki nama Bagonjong, ternyata rumah adat ini memiliki nama lain seperti yaitu Banjung, di mana rumah adat ini memiliki ciri khas seperti tanduk kerbau. Rumah adat secantik ini ternyata atapnya terbuat dari ijuk yang dimana ketahanannya tidak bisa diragukan lagi. Yang keempat yaitu rumah adat Provinsi Riau, di mana rumah ini memiliki ciri khas khusus pada bangunan karena pada bangunannya lebih rendah daripada ruang tengahnya. Itu mengapa rumah ini memiliki sebutan Selaso Jatuh Kembar. Yang kelima yaitu rumah adat dari Kalimantan Utara, di
di mana rumah adat ini memiliki ciri khusus pada segi arsitekturnya, seperti yang dapat kita lihat berikut ini, di mana segi arsitektur ini dianggap paling bagus di daerahnya, yaitu Kalimantan Utara. Yang keenam yaitu rumah adat dari Nusa Tenggara Timur. Rumah ini ditempati oleh kepala suku dari Endelio. Selain digunakan untuk tempat tinggal, ternyata rumah ini digunakan sebagai tempat musyawarah adat dan tempat ritual upacara adat. Kemudian yang ketujuh yaitu rumah adat Kepulauan Riau. Rumah tradisional Kepulauan Riau sama dengan rumah tradisional di Riau, yaitu rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Fungsinya sama-sama bukan untuk tempat tinggal, melainkan tempat musyawarah ataupun rapat untuk kepentingan warga. Selanjutnya yaitu rumah adat dari Provinsi Jambi. Orang-orang biasanya menyebut rumah panggung Jambi. Tetapi selanjutnya yaitu rumah adat khas Bangka Belitung. Rumah ini biasa disebut dengan rumah rakit limas. Ada 3 jenis dari rumah adat Bangka Belitung, yaitu rumah rakit, rumah limas, serta rumah panggung. Ketiganya memiliki sentuhan adat Melayu pada arsitekturnya. Saat ini, rumah rakit banyak dibangun di pinggir sungai Musi, yang mana ditempati oleh keturunan Tionghoa. Yang ke-10 yaitu rumah adat dari Kalimantan Barat yang biasa disebut dengan rumah panjang. Ciri khas rumah panjang ini yaitu terletak pada corak dan arsitekturnya. Bangunannya mengambil tema budaya suku Dayak untuk sentuhan desainnya. Sentuhan itu dapat Anda ketahui dari bagian-bagian isi bangunan dari rumah panjang ini. Setelah kita sudah mengetahui beberapa penjelasan dari rumah adat pada pembahasan kali ini, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai makanan tradisional di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makanan tradisional dari beberapa daerah. Yang pertama yaitu mie Aceh. Mie Aceh ini sudah terkenal baik di dalam ataupun di luar daerah Aceh. Karena mie Aceh ini memiliki cita rasa yang istimewa.
sehingga ada perbedaan antara mie Aceh dengan mie yang lainnya, di mana mie kuning tebal dengan irisan daging disajikan dalam sup sejenis kari yang gurih dan pedas. Yang kedua yaitu bika ambon. Makanan tradisional ini berasal dari Sumatera Utara, di mana kita bisa menjumpai di seluruh Indonesia karena memang banyak masyarakat yang gemar makan bika ambon satu ini, di mana terdapat teksturnya yang manis dan lembut sehingga membuat seseorang yang makan baiklah. Perhatikan gambar berikut itu. Yang ketiga yaitu gulai belacan yang berasal dari Riau, di mana kuliner ini terbuat dari udang dan ikan, kemudian diberi bumbu dari kuah terasi atau belacan. Dari rasa makanan ini sangat khas dan juga nikmat, sehingga kita akan menyukainya. Selanjutnya yaitu makanan tradisional dari Sumatera Barat, di mana makanan tradisional ini disebut dengan rendang Padang. Rendang ini sudah mencapai CNN internasional, sehingga makanan ini mudah kita ketemui baik di acara formal ataupun informal. Contohnya seperti saat ini yaitu acara pesta, di mana masakannya salah satunya yaitu rendang. Makanan selanjutnya yaitu kerak telur. Kerak telur ini berasal dari Jakarta. Kuliner satu ini merupakan makanan khas dari Betawi Jakarta, di mana memiliki cita rasa yang gurih dan enak. Bagi kamu yang belum pernah rasa ini, boleh dicoba ya anak-anak. Selanjutnya yaitu makanan tradisional yang berasal dari Papua Timur, yang bernama bubur sagu ataupun papeda. Papeda ini sangat sehat dan bergizi, tetapi teksturnya yang lengket dan enak. Makanan tradisional untuk baju yaitu ayam betis. Selanjutnya yaitu makanan tradisional dari Jambi yang bernama gulai ikan patin. Gulai ikan ini dimasak dengan daging durian yang telah difermentasi atau yang disebut dengan tempoyak. Kamu bisa membayangkan bagaimana rasa dari gulai ikan patin akan sangat khas dan juga unik. Saat ini, gulai ikan patin sudah lebih banyak dimasak dengan menggunakan santan kelapa, karena baunya tidak menyengat seperti jika menggunakan tempe. Selanjutnya yaitu makanan tradisional otak-otak dari Kepulauan Riau. Kuliner satu ini memang sudah memiliki rasa yang khas karena terbuat dari ikan dan cumi yang diberi bumbu pedas. Aroma yang dihasilkan dari salah satu kuliner ini sangatlah lezat. Selain terbuat dari ikan, kuliner ini juga dibungkus dengan daun pisang dan kemudian dibakar hingga matang. Everything that brought me alive. Oh, we're all like nonsense. Setiap pembelajaran hari ini kita belajar mengenai keberagaman budaya bangsaku. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita apabila ada kata atau apa yang akan terjadi salah dalam pembelajaran kali ini. Yang kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.
nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no outlet.